Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Adilia Rahmawati dari kelas 1B Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, cabang Prodi D3 Keperawatan Ponorogo. Di sini saya akan melakukan presentasi anatomi fisiologi kulit. Kulit. Definisi. Kulit adalah lapisan jaringan yang terdapat pada bagian luar yang menutupi dan melindungi permukaan tubuh. Kulit sebagai pelindung hampir keseluruhan organ tubuh dari lingkungan luar. Kulit menerima respon tubuh dari lingkungan dalam bentuk tekanan, rabaan, dan rasa tertentu. Selanjutnya, struktur kulit. Struktur kulit yang pertama, ada epidermis atau kulit ari, adalah lapisan luar kulit yang tipis dan avaskuler. Terdiri dari epitel berlapis, gepeng, bertanduk, mengandung sel melanosit. Selanjutnya, dermis atau korium kulit jangkat merupakan bagian yang paling penting di kulit dan sering dianggap sebagai true skin karena 95% dermis membentuk ketebalan kulit. Terdiri atas jaringan ikat yang menyokong epidermis dan menghubungkan dengan jaringan subkutis. Dermis terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan papiler merupakan bagian yang menonjol ke epidermis, tipis, berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah. Dua, lapisan retikuler merupakan bagian yang menonjol ke subkutan, tebal, terdiri atas serabut-serabut penunjang atau kolagen, elastin, retikulin, matrix atau cairan kental asam hyaluronat dan karbontin sulfat serta fibroblast, serta terdiri dari sel fibroblast yang memproduksi kolagen dan retikulasi yang banyak terdapat pada pembuluh darah, limfe, akar lambut, kelenjar keringat, dan kelenjar sebaceosa. Yang ketiga, jaringan subkutan atau subkutis merupakan lapisan di bawah dermis atau hipodermis yang terdiri dari lapisan lemak. Lapisan ini terdapat jaringan ikat yang menghubungkan kulit serta longgar dengan jaringan di bawahnya. Jumlah dan ukurannya berbeda-beda menurut daerah di tubuh dan keadaan nutrisi individu. Selanjutnya, fungsi kulit. Fungsi kulit sebagai 1. Pelindung atau proteksi. 2. Epidermis, terutama lapisan tanduk, berguna untuk menutupi jaringan-jaringan tubuh di sebelah dalam dan melindungi tubuh dari pengaruh-pengaruh luar seperti luka dan serangan kuman. Ketiga, penerima rangsang. Keempat, mengatur panas atau termoregulasi. Selanjutnya, keratinasi kulit. Keratinasi adalah proses di mana sel-sel di epidermis menjadi dewasa. Ketika dewasa, sel-sel ini bergerak ke atas melalui lapisan epidermis dan secara bertahap kehilangan tubuh sel sehingga mengisikan keratin yang keras atau stratum corneum pada lapisan luar dari kulit. Keratinasi juga merupakan suatu proses pembentukan lapisan keratin dari sel-sel yang membelah. Selanjutnya, biokimia dan fisiologi kulit. Pernafasan kulit sama halnya dengan jaringan pada bagian tubuh lainnya. Kulit juga bernafas atau respirasi, menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Namun, respirasi kulit sangatlah lemah. Kulit lebih banyak menyerap oksigen yang diambil dari aliran darah dan hanya sebagian kecil yang diambil langsung dari lingkungan luar atau udara. Begitu pula dengan karbon dioksida yang dikeluarkan, lebih banyak melalui aliran darah dibandingkan dengan dihembuskan langsung ke udara. Meskipun pengambilan oksigen oleh kulit hanya 1,5% dari yang dilakukan oleh paru-paru dan kulit membutuhkannya 7% dari kebutuhan oksigen tubuh. Selanjutnya,
Mantel asam kulit Marconi 1929 menemukan bahwa stratum corneum dilapisi oleh suatu lapisan tipis lembab yang bersifat asam, sehingga ia menamakannya sebagai mantel asam kulit atau Sauremantel. Gambar letak asam mantel kulit 14 tingkat kesamaannya atau pH berbeda antara yang ditemukan oleh Marcionini dan oleh peneliti-peneliti lainnya, tetapi umumnya berkisar antara 4,5 sampai 6,5 pH di bagian-bagian tubuh yang banyak terjadi penguapan lebih rendah daripada di telapak kaki, payudara, dan lipatan-lipatan badan lainnya. Pada umumnya, pH fisiologi mantel asam kulit berkisar antara 4,5 sampai 6,5 sehingga bersifat asam lemak. Ketika diketahui pH 7 yaitu pada air muri disebut pH netral. Selanjutnya, fungsi mantel asam kulit. Fungsi mantel asam kulit ada 15 fungsi pokok mantel, yaitu sebagai penyangga, 2. Pembunuh dengan sifat asamnya atau sedikit menekan pertumbuhan mikroorganisme yang membahayakan kulit, 3. Dengan sifat lembabnya sedikit banyak mencegah kekeringan. Fungsi kulit mantel cukup penting bagi perlindungan kulit, sehingga ia disebut dengan the first line barrier of the skin atau perlindungan pertama kulit. Yang lebih berperan dalam fungsi mantel asam kulit bukan pada segi keasamannya, meskipun ini penting dalam mencegah infeksi mikroorganisme, karena umumnya mikroorganisme tidak tahan dalam lingkungan yang bersifat asam, tetapi lebih pada susunan bahan-bahannya, terutama pada susunan keasamannya. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.